Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fahayakumullah bi ikhwati fillahi jami'a. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pada malam hari ini yang dipenuhi dengan rintik hujan. Semoga hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat bagi kita semua dan tidak mendatangkan musibah bagi kita, akan tapi menjadi wasilah tumbuhnya tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan kita dan juga minum bagi hewan-hewan ternak supaya mereka menjadi sumber makanan bagi keberlangsungan hidup manusia. Tayyib, kita masuk ke bab berikutnya setelah bab at-tayammum. Kita sudah mengenal cara bertaharah dari hadas, ya, cara bertaharah dari hadas. Kita juga sudah tahu cara bertaharah dari najis ketika tidak ada air. Sekarang kita akan berbicara tentang cara bertaharah dari najis ketika ada air. Ketika ada air, apakah najis bisa dihilangkan selain menggunakan air? Nah, itu dia pertanyaannya. Apakah najis bisa dihilangkan selain menggunakan air? Dalam mazhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, wala yujzi'u bi ghairi ma'in tahur, seperti dalam pernyataan penulis kitab Kasyaful Qina'. Penulis kitab Kasyaful Qina' terang-terangan menyampaikan fatwa Al-Imam Ahmad bahwasannya najis tidak bisa dihilangkan hukumnya kecuali menggunakan air, dan air yang tahur. Lalu kita mengenal mungkin najis yang berada di bawah sepatu atau di bawah sandal, ya. Apakah cukup digosok-gosokkan ke tanah saja atau seperti apa? Nah, kita akan melihat bab izalatin najasah al-hukmiyah, bab menghilangkan najis, ya, al-hukmiyah, menandakan najis terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah itu yang seperti apa? Kalau hukmiyah tidak kelihatan. Apa? Siapa yang bisa bantu? Apa itu najis ainiyah dan najasah ainiyah dan najasah hukmiyah? Apa perbedaan di antara keduanya? Man yujib, siapa yang mau menjawab silahkan. Najis ada yang namanya ainiyah dan hukmiyah. Fadhal, siapa yang mau jawab? Ayo, dulu udah berkali-kali
sampaikan. Lebih dari sekali, berkali-kali. Benda di dunia ini najis itu cuma ada dua kemungkinan, ainiyah atau hukmiyah. Ainiyah itu contohnya apa? Hukmiyah itu contohnya apa? Perbedaannya di mana? Ayo. Lu sudah disampaikan berkali-kali. Iya ndak? Iya, gampang nemen kok. Ada benda yang hukumnya najis, ada benda yang hukumnya mutanajjis. Betul enggak? Iya, masih ingat enggak kira-kira? Yang ainiyah itu yang najis atau yang mutanajjis? Atau yang hukmiyah? Kalau itu ketemu antum bisa jawab dengan mudah. Ayo dicoba. Coba dijawab. Fadhal. Enggak ada. Enggak ada yang berani. Salah enggak di strap? Yang jawab benar mau ditraktir Pak Harto katanya. Katanya. Insya Allah. Ayo, dicoba nggak apa-apa, dicoba. Jawaban pertama tadi masih belum tepat. Siapa yang bisa membantu atau mau menambahkan atau mau merubah? Dari yang antum pahami, najis itu kayaknya ada dua kelompok secara umum. Anjing atau babi itu najis enggak kira-kira? Najis. Misalnya anjingnya saya rawat di rumah, jangan saya lah. Anjingnya dirawat oleh seseorang di rumahnya, dimandikan pakai rinso 7 kali, salah satunya dengan tanah, ya. Ihdahunna biturab, ya. Setiap hari dimandikan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Anjing tersebut hukumnya bisa menjadi suci enggak? Namanya apa? Ini zatnya najis. Antum mau sucikan dengan rinso sepabrik juga tidak akan berubah menjadi suci selamanya. Ya, namanya najasah ainiyah. Zatnya itu najasah. Memang zatnya najis. Tidak bisa dirubah menjadi tahir, tidak bisa. Ya. Hukmiyah. Najasah hukmiyah itu suatu benda yang suci kemudian ketempelan najis, namanya mutanajjis, ya. Zatnya aslinya tahir, ya. Maka najasah hukmiyah, maka yang bisa dibahas dalam masalah fikih untuk dihilangkan najisnya itu yang ainiyah atau yang hukmiyah kira-kira? Nah, yang hukmi, kalau ainiyah tidak bisa dibahas, ya sudah, memang zatnya najis. Yang bisa dibicarakan itu yang hukmiyah, pada asalnya dia tahir, kemudian berubah menjadi mutanajjis. Lalu bagaimana caranya mengembalikan ke kondisi suci, itu dia yang perlu dibahas, ya. Itu dia makna najasah hukmiyah, ya. Najasah yang merubah hukum suatu benda dari tahir menjadi
najis atau mutanajjis ya, mutanajjis. Adapun ainiyah zatnya najis, ketempelan apa enggak ketempelan apa memang zatnya najis, hukumnya tidak akan berubah. Izalatun najasah al-hukmiyah adalah mensucikan mawaridiha, tadhiru mawaridiha, mensucikan benda-benda yang terkena najis. Bagaimanakah caranya ya? Yujzi'u fi ghaslin najasati kulliha. Secara umum seluruh najis, seluruh mutanajjis ya, secara umum seluruh benda yang mutanajjis bisa dihilangkan sifat najisnya, bisa dihilangkan sifat najisnya. Walau min kalbin aw khinzir, meskipun benda yang suci itu terkena najis atau menjadi mutanajjis gara-gara sesuatu yang berasal dari anjing ataupun khinzir, babi ya, anjing atau babi, apapun kotorannya, air kencingnya, liurnya dan lain sebagainya. Idza kanat 'alal ardi, syaratnya najis atau mutanajjis tersebut berada di atas tanah, berada di atas tanah atau yang menempel di atas tanah, misalnya lantai ya, nanti akan disebutkan. Wa mattasala biha minal hitan, atau tembok, tembok itu menempel di atas tanah, kemudian keramik misalnya, wal ahwad, atau bendungan air ya, wasakhr, atau batu ya, dia mengambil hukum najis yang berada di atas tanah. Ghaslatun wahidatun, cukup diguyurkan air tahur kepada najis tersebut satu kali. Sebanyak apa air satu kali tersebut? Tazhabu bi'ainin najasah ya. Satu kali guyuran tersebut, kalau benda najis yang membuat sesuatu yang tahir tadi mutanajjis bisa hilang ya. Najis yang merubah hukum tahir menjadi mutanajjis, kalau sekali guyur bisa hilang. Misalnya kencing ya, kencing antum bawa air seember biur, hilang sudah, warnanya hilang, baunya hilang, berarti sudah hilang, berarti sudah hilang. Maka satu kali guyur ini sudah cukup menghilangkan sifat najis dari benda yang mutanajjis. Maka benda tersebut akhirnya kembali ke hukum apa? Tahir, kembali ke hukum suci. Wa yadhhabu launuha wa rihuha. Tapi perhatikan, meskipun kencing misalnya ya, ketetesan kencing atau darah atau lain sebagainya, kotoran misalnya, kemudian zatnya hilang, secara kasat mata warna kuningnya hilang ya enggak, karena terkena air seember, tapi aromanya masih, atau aromanya enggak ada tapi warnanya yang masih, maka najis tersebut dianggap masih ada. Berarti cukup satu kali atau perlu ditambah? Perlu ditambah ya. Karena syarat satu kali dikatakan mencukupi kalau najisnya hilang. Kalau tidak berarti wajib ditambah guyurannya sampai hilang najisnya atau sifat najisnya, yaitu bisa dilihat dari aromanya atau warnanya. Fa illam yadhhaba lam tadhhur ma lam ya'jaz. Atau sudah nempel, kotoran nempel di lantai terlalu lama ya, kotoran najis nempel di lantai terlalu lama, baru ketahuan, sudah
Kan kalau di lantai itu kadang nempel bisa susah hilang ya, bisa susah hilang kadang kalau sampai berminggu-minggu misalnya. Nah, itu tidak bisa sehari selesai. Besoknya harus dibersihkan lagi ya, nanti besoknya dibersihkan lagi baru. Nah, kalau sudah berusaha dalam hari itu untuk membersihkan semampunya ya, kemudian tidak bersih-bersih, maka dihukumi tetap suci karena dia sudah melakukan semampunya untuk menghilangkan najis tersebut. Nah, malam ya'jaz, selama tidak karena alasan ketidakmampuan. Kalau memang ada ketidakmampuan tadi, digosok, diguyur air, dikasih porselen macam-macam, tidak hilang-hilang ya, bekasnya tidak hilang-hilang, maka bekas tersebut dihukumi suci. Seperti pada hadis Asma ketika berdiskusi tentang permasalahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu anha mengkisahkan ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat ihdana yusibu thawbaha min damil haidah. Salah satu dari kami ada yang pakaiannya terkena darah haid. Darah haid najis ya, darah haid najis. Thumma tusalli fihi. Kemudian kaifa tasna? Lalu wanita ini harus berbuat apa? Ya. Seorang wanita dari golongan sahabiat pakaiannya terkena darah haid, padahal pakaiannya cuma satu misalnya. Lalu apa yang harus dia perbuat untuk salat? Nah, qala tahuttuhu. Ya. Yang pertama dia harus bersihkan darahnya terlebih dahulu menggunakan semacam batu atau kayu atau alat apapun. Nah, thumma tatrusuhu bil ma'i. Kemudian dia gunakan air dan dibantu dengan tangan, dengan kuku ya, atau ujung jari. Thumma tandahuhu. Kemudian masih tidak hilang-hilang, kemudian terakhir diciprati dengan air. Tahapannya bersihkan darahnya dengan batu dan semacamnya atau alat yang tumpul. Kemudian kedua, gunakan air sambil dikeruk menggunakan ujung jari atau kuku. Yang ketiga, kalau masih belum hilang juga, diciprati dengan air. Thumma tusalli fihi. Hadis muttafaqun alaih. Kalau masih belum hilang bekasnya, tetap salat meskipun pakaiannya ada bekas najis. Menandakan bekas najis kalau memang sulit dihilangkan, maka tidak perlu memberatkan diri. Tidak perlu memberatkan diri. Syariat Islam memberikan kemudahan, termasuk sesuatu yang dimaafkan, termasuk kadar najis yang dimaafkan dan dihukumi suci. Maknanya boleh digunakan untuk salat. Wa amara bisabbi dhanubin min ma'in fa uhriqa ala baulil a'rabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk seorang badui yang kencing di pojokan Masjid Nabawi. Ingat hadisnya ya. Badui kencing di pojokan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi zaman itu kira-kira pakainya masih tanah atau sudah di keramik kira-kira? Masih tanah, ya enggak? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kencingnya untuk diguyur menggunakan air. Kira-kira kencingnya itu diguyur air pergi sampai 20 meter apa masih di situ aja sebenarnya? Masih di situ enggak? Berarti bekasnya masih enggak? Masih, coba. Ya, kencingnya masih ada. Hanya saja diguyur menggunakan air saja. Tapi bekas kencingnya sebenarnya masih enggak? Masih. Tapi dimaafkan. Karena apa? Najis yang berada di atas tanah atau yang menempel dengan tanah, keramik, tegel, kemudian tembok dan lain sebagainya, ini termasuk najis-najis yang sulit dihindari manusia. Kalau sampai diperintah sampai 7 kali tentu sangat
merepotkan ya. Dan kemungkinan terjadi najis di atas lantai, di atas tanah sangat tinggi. Maka syariat Islam memudahkan, hanya cukup 1 kali. Yang penting syaratnya apa? Najisnya hilang. Najisnya hilang tuh bagaimana? Lihat warnanya atau lihat aromanya. Kalau aromanya tidak ada, warnanya tidak ada, maka najis tersebut dianggap sudah hilang. Meskipun air yang buat guyur masih berada di tempat najis yang tadi. Anak kecil misalnya, ya ndak ngompol, ya. Kemudian diguyur menggunakan air. Airnya masih di situ. Airnya masih di situ. Tapi aromanya sudah hilang. Warnanya juga sudah hilang. Maka najisnya dianggap sudah hilang meskipun airnya masih di situ. Nah, ini penting bagi yang mungkin memiliki anak kecil di rumah, tetap gunakan air untuk mengguyur najis yang berada di atas tanah, di atas lantai dan lain sebagainya. Tetap gunakan air yang suci dengan kadar menghilangkan warna dan aromanya. Kalau sudah tidak nampak warnanya, tidak nampak aromanya, maka sudah dihukumi suci. Maka bisa air tersebut diserap menggunakan lap dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها. Begitu pula najis yang berada misalnya di teras masjid ya. Di teras masjid ada tetangga orang Nasrani melihara anjing ya. Kemudian anjingnya kencing atau buang air besar misalnya di teras masjid. Nah, kemudian hujannya besar, malam-malam hujan besar, dan air hujan itu mampu menghilangkan tadi kotoran tadi. Kencingnya ke bawah, air besarnya juga ke bawah. Kira-kira pertanyaannya, maka tempat teras masjid tadi kembali menjadi suci atau masih mutanajis? Kira-kira kembali menjadi, kok bisa ke bawah air? Tapi kan yang bersihkan bukan antum, bersih sendiri. Berarti nggak perlu niat di dalamnya. Nggak perlu kan? Thaharah bukan? Membersihkan najis termasuk thaharah bukan? Membersihkan najis thaharah bukan? Thaharah. Ibadah bukan? Ibadah. Butuh niat apa enggak? Tergantung. Nah, ini termasuk jenis ibadah yang tujuannya adalah mengembalikan ke kondisi semula, mengembalikan suatu benda yang mutanajis ke kondisi semula. Itu kondisi apa? Tahir atau suci. Apapun caranya, mau hilang sendiri, mau antum bersihin, mau antum nyuruh anak kecil, mau antum nyuruh orang yang mungkin sedikit gila, ya enggak? Orang gila, setengah atau gilanya kadang muncul, kadang hilang, ada enggak? Jadi marbot masjid ada. Ya. Padahal orang yang gila itu niatnya mu'tabar atau tidak? Tidak. Ya enggak? Orang gila tidak bisa niat. Tapi kalau dia membersihkan masjid dari najis, maka tetap dihukumi masjid tersebut kembali menjadi kondisinya suci. Meskipun orang gila, tetap tidak ada masalah. Ataupun hujan, ataupun air jalan sendiri, ya hujan kencang kemudian menghilangkan najis, maka yang dimaksud dalam syariat Islam adalah hilangnya najis apapun caranya. Maka tidak perlu ada niat. Tapi kalau pelakunya adalah seorang muslim, seorang mukmin atau muslimah atau mukminah, kemudian niat, maka bernilai pahala ya, seperti itu. Wa inna maktufiya bil marrati fiha daf'an lil haraj wal masyaqqati li qawlihi sallallahu alaihi wasallam ariqu ala bawlihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in. Hadis muttafaqun alaihi. Kenapa di atas tanah atau di atas lantai? Cukup 1 kali saja. Ya, enggak perlu sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang penting
zat najisnya itu hilang. Yang dimaksud hilang apa? Hilang apanya tadi berarti? Hilang sifatnya ya, hilang sifatnya. Meskipun cukup dengan satu guyuran. Kencing antum guyur cuma pakai satu gelas air misalnya ya. Ada sedikit anak kecil pampersnya mungkin sudah terlalu penuh ya. Kemudian netes cuma 2, 3, 4 tetes di lantai. Najis enggak? Najis. Antum ada air cuma segelas ya, diguyurkan. Warnanya hilang. Kemudian apalagi tadi baunya juga hilang, sudah tidak nampak lagi najisnya. Ya. Meskipun airnya masih di titik yang najis, air masih di titik yang najis, dianggap sudah suci. Maka antum bisa serap menggunakan kain apapun, kemudian dilap, dibersih, itu sudah kondisinya suci. Kondisinya sudah suci. Itu kemudahan dalam mazhab Hanabilah terhadap najis yang berada di atas apa? Tanah atau di atas lantai. Berdasarkan hadis yang kita sampaikan tadi, seorang badui kencing di pojokan Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa? Diguyur menggunakan air. Apakah itu menyebabkan kencingnya ke bawah sampai? Kan enggak, ya enggak. Masih di situ-situ aja, ya enggak. Tapi sudah dihukumi suci. Seperti itulah najis di atas tanah dan di atas lantai. Banyak kemudahan untuk menghukumi kembali menjadi suci. Fa in kanatin najasatu dzata azza'in mutafarriqah karramami waddamil jaf warrawth wa ikhtalatat bi azza'il ard lam tadhhur bil ghasli bal bi izalati azza'il makan bihaythu yatayaqqanu zawalu azza'in najasah. Kita tadi bicara air kencing badui, ya enggak? Baru kencing langsung diguyur air, kondisinya suci. Sekarang berbeda. Dicontohkan bendanya bukan benda basah, tapi benda bukan cair ya, bukan benda cair, tapi benda yang sudah mengeras. Misalnya darah yang sudah kering, sembelihan, ya enggak? Kalau nyembelih hewan kurban muncrat ya, kemana-mana ya. Nah, darah yang sudah kering ini bercampur dengan tanah, benar enggak? Nah, ketika antum guyur, ya, darah tadi masih berada di situ atau ke bawah air dan hilang sifatnya kira-kira? Masih enggak? Kan sudah keras, ya kan? Ini bicara yang keras loh, ya. Bukan darah yang masih baru, bukan, yang keras. Yang keras. Masih di situ. Maka penulis ingin menyampaikan caranya bukan dengan disucikan dengan air. Karena tidak mungkin. Darah itu tidak mungkin ke bawah sama air karena dia sudah mengeras dan menempel dengan tanah. Satu-satunya cara adalah diambil bagian tanah yang terkena najis tadi. Caranya seperti itu. Kalau benda keras kemudian ngeruwel sama tanah, ya, itu tidak bisa diguyur. Bendanya keras loh syaratnya ya, bendanya keras. Yang kedua, kencing misalnya. Kalau di hadis tadi, hadis apa tadi? Badui ya. Itu kan baru kencing masih di atas tanah ya kan? Langsung terkena air. Suci, masih mudah lah. Sekarang kalau nunggu sampai 1 hari, tidak ketahuan misalnya ya. Kencing nyerap di tanah, kena matahari, garing wis. Kondisinya persis seperti semula. Ya enggak ada basah-basah sama sekali. Tapi ada orang yang lihat, "Mas, kemarin ada anjing kencing di halamannya sampean," kira-kira seperti itu. Ya, halamannya masih tanah seperti itu. Antum lihat tidak ada bekas sama sekali dan sudah terkena matahari, kan sudah kering ya enggak? Terus cara nyucikannya gimana kira-kira? Bagaimanakah cara mensucikannya? Padahal sholat id ceritanya mau dilakukan di halaman rumah antum misalnya. Karena antum mengadakan sholat id di sana nggak boleh, ya kan? Di gedung pramuka nggak boleh, kemudian di mana-mana nggak boleh. Akhirnya ngadakan di halaman rumah antum. Terus tangganya ngabari, kemarin ada anjing lewat, tapi dia wis kering deno, ya kan, wis kena matahari, kena angin. Gimana? Kan sudah nyerap, ya enggak?
udah sampai ke dalam. Beda sama kencingnya Badui tadi masih di atas itu. Antum guyur pakai air, semuanya tersucikan wajar. Nah sekarang kalau sudah nyerap sudah garing sekalian, terus gimana? Hah? Najis hilang, sifatnya hilang. Kan kita tadi di awal sepakat dah, kalau najis dihilangkan dengan apa? Dengan air. Kok hilang karena kena angin maksudnya? Kena angin, kena matahari, hilang najisnya. Nggak bisa. Ya, masih mau enggak, najis itu nggak bisa hilang kecuali dengan air. Ya enggak? Disiram gimana? Antum kan bisa nyiram cuma bagian atas. Kan dia sudah nyiram sampai ke bawah, ya enggak? Satu-satunya cara cuma dicongkel. Tidak ada cara lain. Ya. Sampaikan dalam kitab Kasyaful Ghina, kalau kasusnya seperti itu, satu-satunya cara adalah diambil tanah sekadarnya, antum yakin nyerapnya tidak mungkin lebih jauh dari kedalaman ini, atau luasnya juga tidak mungkin lebih jauh dari seluas ini. Sebisanya, semampunya, ya. Perkirakan sebisa antum. Titiknya di mana? Antum juga hewan paling kencingnya sebanyak apa, ya? Tidak mungkin sampai 2 liter kan, nggak mungkin. Paling kalau antum nuangkan air segitu, kira-kira nyerapnya berapa, ya kira-kira segitu tanah yang harus dibuang. Itu kalau antum ada keperluan, misalnya tanahnya mau buat apa tadi, sholat Id misalnya, kan sebentar lagi sholat Id lagi ya Pak, insyaallah taala. Baik. Nah itu berkaitan. Maka kalau melihat najis yang cair ya di atas tanah, segera diguyur. Hikmahnya seperti itu, segera diguyur dengan air sebelum dia menyerap dan kering. Kalau sudah menyerap dan kering, antum susah karena air najasnya sudah tidak kelihatan. Iya kan? Sudah kering persis seperti kondisi awal. Baunya sudah hilang, warnanya sudah hilang, susah antum carinya. Harus pakai perkiraan, ketebalannya sekian, tanah itu harus diambil untuk menghilangkan sifat. Nah, kalau ada keperluannya buat pupuknya tanaman. Tapi tidak boleh dalam mazhab Hanabilah, pupuk yang najis itu tidak boleh. Kalau disengaja tidak boleh. Pupuk yang najis itu tidak boleh digunakan. Apa misalnya pupuk yang najis? Kambingnya boleh, tapi nggak boleh dimakan ya. Ini juga orang yang sembarangan ya. Para fuqaha bicara tentang kotoran dan kencing hewan yang dagingnya boleh dimakan. Para fuqaha mengatakan tahir, tidak mengatakan halal boleh dimakan, enggak. Maksudnya suci ya. Suci. Adapun boleh dimakannya enggak boleh karena memudaratkan, ya enggak? Hewan saja enggak mau sampai keluar, antum malah memasukkan ke dalam. Kecuali kencingnya siapa? Kencingnya unta bagi orang yang menderita penyakit tertentu. Adapun kalau kencing unta boleh, berarti kencing yang lain juga boleh, kambing, sapi, enggak bisa. Itu khusus, pada asalnya itu semua adalah sesuatu yang harus dibuang. Itu hasil pembuangan, hasil sisa proses penyerapan makanan. Hewan saja dibuang, masa malah dimasukkan ke tubuh manusia. Itu banyak orang yang meremehkan perkataan para fuqaha, mengatakan tahir itu maksudnya suci, tidak najis, maksudnya gitu saja, bukan berarti boleh dimakan ya. Itu kadang buat main-main. Nah, tadi najis yang kecret kemudian kering dan menyampur dengan tanah. Caranya bagaimana mensucikannya? Diambil ya, karena tidak mungkin diguyur, sudah keras ya, karena keras sudah menjadi zat yang kelihatan. Kalau bisa diambil ya. Kalau tidak bisa berarti antum perkirakan ya, kadar luasnya kira-kira sejauh apa, atau yang terkena najis tersebut bagiannya di mana saja itu harus dibuangi kalau membutuhkan kesucian tanah tersebut. Wa yujzi'u fi najasatin ala ghairiha. Sekarang najis di selain tempat yang menempel dengan
tanah ya. Najis di selain tempat yang menempel dengan tanah, misalnya di baju ya, di pakaian kita atau di badan kita. Nah, disyaratkan untuk membersihkan najis selain di atas tanah untuk mengulang proses pembersihan sebanyak berapa kali? 7 kali. Ini termasuk mufradat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau mensyaratkan 7 kali. Mensyaratkan 7 kali. Tapi ada riwayat yang lain juga dari Imam Ahmad bahwasanya tidak disyaratkan 7 kali. Akan tapi yang masyhur, yang terkenal dari beliau rahimahullahu ta'ala adalah riwayat segala jenis najis. Segala jenis najis yang tidak di atas tanah atau yang menempel dengan tanah seperti batu, keramik, tembok dan lain sebagainya, maka proses pembersihannya harus diulang sebanyak 7 kali. Meskipun digosokkan pertama di baju ya, antum kenakan air pertama, antum kucek sudah hilang, tetap harus berapa? 7 kali. Nanti akan kita bicarakan. Nah, ihdal ghasalat wal ula aula biturab. Nah, fi najasati kalbin wa khinzir. 7 kali. Tapi untuk khusus najis yang berkaitan dengan anjing dan babi, maka antum selain 7 kali wajib menambahkan 1, yaitu salah satu dari yang 7 harus dicampur dengan tanah. Harus dicampur dengan tanah. Nah, hukumnya wajib. Hukumnya wajib ya. Adapun mencampur dengan tanah di pencucian yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam atau ketujuh, ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Tapi kalau diletakkan di yang pertama, maka lebih baik, aula, lebih diutamakan. Nah, wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, atau hewan yang merupakan keturunan anjing atau keturunan babi. Keturunan anjing, misalnya anjing kawin dengan apa ya, kemudian keluarnya, kan kita tidak tahu ya perkembangan rekayasa genetika ya, anjing kawin dengan apa, babi kawin dengan, pokoknya selama ada DNA atau salah satu induknya itu merupakan anjing atau babi, maka mengambil hukum anjing dan babi sama. Li hadithi, karena hadis Nabi SAW bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab." Rawahu Muslim an Abi Hurairah marfu'a. Nabi SAW bersabda, kalau ada anjing yang menjilat di salah satu bejana kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama menggunakan tanah, dicampur dengan tanah. Nah, boleh enggak tanah dulu baru airnya, atau harus bareng tanahnya dicampur dengan air? Khilafi ya, tapi tidak apa ya, tidak berat ya. Khilafi enggak, sama saja hukumnya. Meskipun khilafi ya, tapi ana pribadi melihat tidak terlalu kuat, tidak terlalu kuat khilafan. Tidak ada masalah antum mencampur, tapi untuk kehati-hatian maka lebih baik tanahnya dicampur dengan air. Adapun yang tanahnya dulu baru kemudian diguyur air, maka ini khilafiyah. Ini khilafiyah. Dalam mazhab sendiri khilafiyah. Adapun langsung dicampur maka tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Kalau ingin kehati-hatian langsung dicampur. Tapi kalau tanah dulu baru air, maka itu khilafiyah. Tapi banyak ditinggalkan oleh ulama mazhab juga, bahwasannya tetap boleh meskipun tanah dulu baru diguyur dengan air, itu juga boleh. Nah, wa yu'tabaru ma yusilu turaba ila al-mahal. Nah, wa yastau'ibuhu bihi, dan wajib tanah dan air tersebut ada proses bersamaan, dua benda tersebut, air dan tanah,
digunakan untuk menyeluruh ke titik bagian baju atau bagian tubuh kita yang terkena najis dari anjing ataupun babi. Jadi dua-duanya harus bareng dalam proses pembersihan. Adapun nempelnya mana duluan, insya Allah tidak terlalu masalah ya, tidak terlalu bermasalah. Yang penting keduanya nanti pada akhirnya akan bareng. Air dan tanah ini pada akhirnya harus ketemu bareng, digunakan untuk membersihkan atau mensucikan bagian yang terkena najis dari anjing maupun babi. Mudah ya dipahami ya, insya Allah ya. Baik. Illa fima yadurru fayakfi musammah. Nah, tapi kalau pasir tersebut memudaratkan kulitnya, misalnya kulitnya sensitif, ada penyakit kulit dan lain sebagainya, maka gunakan pasir sesedikit mungkin. Yang penting lepas dari kewajiban atau menggugurkan kewajiban bahwa salah satunya harus menggunakan tanah. Sesedikit mungkin, saya dulit biar apa ya, tercampur di air, maka itu sudah cukup menggugurkan kewajiban kita terhadap hadis bahwasannya ketika ada anjing yang menjilat di bejana kalian, maka sucikan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kira nggak ada pertanyaan ya? Kenapa 7 kali? Nggak ada? Aman ya? Aman? Manut? Tayyib. Pengen tahu nggak alasannya kenapa? Pengen tahu? Tayyib. Alasannya ada dalam hadis Ibnu Umar. Sebentar lagi datang nih ya, sebentar lagi datang. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti pas sampai hadisnya kita akan bicara. Nah. Wa yujzi'u 'anit turabi usnanun wa nahwuhu kasabun wan nukhalah wa yahrumu isti'malu mat'umin fi izalatiha. Kalau tidak ada tanah, adanya sabun ya, boleh digunakan untuk menggantikan tanah. Dalam mazhab Hanabilah boleh menggantikan tanah dengan sabun. Tidak ada tanah, tidak ada sabun, anane dedek mau pakan ayam ya, boleh. Nukhalah artinya, nukhalah itu bagian kulit dari biji-bijian, biji-bijian. Angger pari berarti apa? Dedek ya. Tak misalkan angger pari adalah dedek. Nah, umahannya dedek misalnya ya, kulit pari ya. Itu bisa digunakan untuk menggantikan tanah. Dalam Kasyaful Qina atau dalam beberapa syarah madhab dijelaskan segala sesuatu yang punya potensi untuk membersihkan ya, membersihkan, maka bisa menggantikan posisinya tanah. Nganggo beras oleh boleh, nganggo beras kira-kira. Gosokin nganggo beras. Oleh boleh. Aman-aman ya. Berarti aja. Bagus. Wa yahrumu isti'malu mat'umin fi izalatiha ya. Dijawab oleh penulis haram hukumnya ya. Aja muni aman-aman haram sisan ya. Karena untuk dimakan ya. Untuk dimakan. Pilih sesuatu yang lain selain beras. Meskipun beras terkadang digunakan untuk membersihkan, biasanya bersihkan botol ya. Biasanya bersihkan botol tuh yang susah masuk loh. Botol yang terlalu dalam kadang susah dibersihkan, tangan nggak masuk ya. Itu biasanya pakai beras. Kasih beras terus dikocok. Nah, itu bisa membantu bersih. Itu enggak. Sebaiknya dihindari. Karena makanan ini nikmat ya, bukan untuk membersihkan najis, Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita karena berasnya banyak di rumah, apalagi juragan beras ya, kemudian beras ngosoki lantai, beras ngumbai piring dan sebagainya karena juragan beras. Tetap nggak boleh ya, karena itu nikmat. Lebih baik dikasihkan ke mana Pak? Ke guru-guru ya. Baik.
Wa yuzzi'u fi najasati ghairihima. Bagaimana dengan najis selain anjing dan babi? Baik. Ay ghairil kalbil khinzir wa ma tawallada minhuma wa min ahadihima sab'u ghasalatin bima'in tahur walau ghaira mubahin in anqat wa illa fa hatta tunqi ma'a hattin wa qarsin li hajatin wa 'asrin مع إمكان كل مرة خارج الماء فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه وتثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. طيب, selain anjing dan babi, tetap saja proses mensucikannya syaratnya di mana lokasinya? Selain di atas tanah atau yang menempel di atas tanah. Kalau berasal dari anjing dan babi harus ada apa tadi? 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau yang menggantikan tanah. Adapun selain anjing dan babi tetap harus 7 kali, tetap harus 7 kali tapi tidak menggunakan tanah. Tahu? Kalau 7 kali ternyata tidak bersih juga, berarti berapa? Ditambah terus sampai hilang najisnya. Adapun sudah kecapean, ya, kemudian timbul rasa sudah tidak kuat mau dibersihkan terus orang hilang-hilang, maka bekas tadi dihukumi suci seperti kita sampaikan tadi, ya. Tapi harus dalam proses pembersihan itu harus ada namanya proses had wa qars. Had itu tadi, ya, digosok menggunakan benda yang keras dan tumpul, ya. Kain misalnya jatuh di jalan, baru beli kain dari toko, jatuh di jalan, anjing lewat pipis di kain tersebut, ya, misalnya, ya. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Nah, kalau anjing kita tahu, ya, ini selain anjing kucing misalnya, ya, dipipisi kucing, pakaian di rumah dipipisin kucing. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya tetap 7 kali, tetap 7 kali. Kemudian harus ada proses digosok kainnya dengan benda yang tumpul, dan juga harus digosok usahakan menggunakan kuku atau ujung jari. Proses itu harus dilalui. Kalau bisa juga diperes setiap 1 kali cucian, ya. Dikeruk-keruk, digaruk-garuk, kemudian goyor air, diperes. Kemudian lagi lakukan itu sebanyak 7 kali seperti itu. Tapi kalau jenis kainnya yang kalau diperes rusak, apalagi antum tenaganya kan super, ya, ini bisa dimarahin sama yang punya, maka tidak perlu diperes, cukup lalu supaya bisa 7 kali gimana caranya? Antum harus tetap melakukan sesuatu. Kalau ndak, airnya kan ndak pindah, iya kan? Antum cemplungin baju ke air basah, ya, antum goyor air yang tadi diserap memangnya pergi? Kan enggak, ya enggak? Proses hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu harus ada proses air yang diserap keluar digantikan air yang proses itu harus terjadi. Kalau enggak berarti masih air yang pertama yang nempel di situ, ya enggak? Iya. Kalau bisa diperes mudah, kalau yang tidak bisa diperes takut rusak dan lain sebagainya, maka caranya bagaimana? Fabidaqihi wa taqlibihi, maka bisa dipencet-pencet, ya, diwolak-walik, ya, dilipat, dipencet, nanti airnya keluar, ya enggak? Nah, bisa seperti itu. Au bitathqilihi kulla ghaslatin, atau misalnya angel diambil semacam sesuatu yang berat, kemudian ditaruh di atasnya, kemudian ditekan atau diinjek, nanti kan airnya keluar. Nah, itu bisa beberapa trik disampaikan oleh penulis supaya airnya tuh ganti. Air yang pertama buat guyur harus keluar, kemudian air kedua masuk diserap lagi, keluar lagi, air ketiga diserap lagi, keluar lagi. Nah, itu dia maksudnya. Jadi nyuci 7 kali itu bukan cemplung, ya, bus. Air yang pertama harus keluar dulu,
baru digantikan air yang baru. Nah, hatta yadhhaba aktsaru ma fihi minal ma wa la yadurru baqa'u launin aw rihin aw huma ajza. Kalau masih ada asarnya, masih ada bekasnya setelah usaha 7 kali tadi, kemudian cuma tinggal bekas yang susah dihilangkan, ya, bekas yang susah dihilangkan, maka tetap dihukumi suci. Meskipun sudah lebih dari 7 antum nyuci, 8 kali ora hilang, 9, 10, 11, 12 sampai kesel ora hilang-hilang bekasnya, maka dihukumi suci berdasarkan hadis Asma, ya, radhiyallahu anha yang kita sampaikan tadi. Kenapa selain anjing dan babi tetap dihukumi 7 kali? Nah, di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau radhiyallahu anhu berkata, umirna bi ghaslil anjasi sab'a, ya, kami diperintahkan untuk mencuci segala jenis najis 7 kali, segala jenis najis, ya, 7 kali. Qalahu fil mubdi' wa ghairihi. Pertama, khilaf yang pertama itu kenapa babi juga 7 kali? Harusnya antum bertanya-tanya juga. Padahal hadisnya bicaranya apa? Anjingnya dah. Kenapa babi juga kena? Anjing yang ditulis, kenapa babi juga kena? Coba kira-kira ada yang bisa jawab enggak? Hah? Sama-sama najis ain. Berarti selain babi yang najisnya ain juga harus pakai turab juga. Kalau alasannya ain, najis yang ain kan bukan hanya anjing dan babi. Iya enggak? Iya, masih banyak hewan-hewan yang lain, termasuk dalam mazhab Hanabilah yang bertaring, kemudian yang buas dan lain sebagainya, itu semua najis aini. Harimau dan lain sebagainya itu najis aini. Tapi yang dimasukkan cuma khinzir, cuma babi saja. Babi. Ini anjing air liur juga masalah khilafiyah. Apakah anjing yang najis cuma air liurnya saja? Sebentar. Kalau antum katakan anjing yang najis air liurnya saja, maka antum sebenarnya bermadzhab Hanafi antum. Iya. Syafi'i tidak mengatakan begitu. Syafi'i mengatakan najis seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya. Yang mengatakan cuma liurnya saja itu Imam Abu Hanifah. Kalau antum mengatakan liurnya saja, berarti badannya suci. Itu resiko perkataan anjing yang najis liurnya, berarti Anda mengatakan badannya suci. Kan anjing kan menjilati badannya. Berapa banyak antum saksikan di zaman sekarang anjing sudah tidak melet-melet? Ya banyak. Sudah enggak jilati badannya. Ya enggak? Anggaplah jilati badannya, terus antum bersihkan, ya, masuk grooming, dicuci sampai kering, ya enggak? Berarti najisnya hilang enggak? Hilang. Anda mengatakan anjing suci saat itu? Nah, ya. Apa Imam Malik sekalian, tidak liurnya, tidak badannya, semuanya tahir. Mau ke situ dulu, nanti kelamaan. Tapi masalah anjing kita sesuaikan dengan Hanabilah saja, ya. Nanti kita bahas di kesempatan yang akan datang insyaallah. Mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Syafi'i sama, ya. Anjing itu najis seluruh badannya. Anjing ainiyah, ya, najis seluruh badannya. Wallahu a'lam. Seingat ana Imam Syafi'i juga najis seluruh badannya. Yang mengatakan liurnya saja itu Imam Abu Hanifah. Kenapa babi juga dihitung sama Imam Ahmad masuk satu kelas dengan anjing dalam proses najis, pembersihan najisnya. Seakan-akan najisnya satu level dengan anjing. Kira-kira kenapa kira-kira? Karena seangkatan apa? Sama-sama banyak dipelihara sama manusia mungkin. Sama-sama banyak dipelihara. Manusia. Sepertinya di zaman Nabi SAW tidak ada orang Arab pelihara babi. Adanya pelihara anjing.
untuk berburu, ya enggak? Menjaga kebun, menjaga pekarangan. Babi jaga pekarangan malah babinya yang hilang. Ayo coba sebisanya. Coba. Pakainya kias, iya. Kiasnya bagaimana caranya? Najis mughalladhah itu istilahnya Syafi'iyah. Iya. Dalam madhab Hanabilah tidak ada. Iya, adanya betul ainiyah sama hukmiyah. Udah cukup. Ben cepet wis. Antum cari di dalam Al-Qur'an ada enggak mengatakan anjing najis di dalam Al-Qur'an? Ada enggak? Ya ada. Tapi larangan memakan babi dalam Al-Qur'an banyak enggak? Banyak coba. Anjing saja, iya enggak? Yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dihukumi najis. Masa babi yang disebutkan dalam Al-Quran dilarang dimakan dihukumi suci? Masuk akal tidak antum? Ini kias yang jelas tidak bisa ditolak. Anjing yang najis padahal manfaatnya banyak ya, menjaga, kemudian berburu dan lain sebagainya. Masa babi yang sudah dilarang dimakan di Quran, di hadis, di fatwa para sahabat, langkah manfaatnya mana? Ya, gue berburu ya kalahan, gue jaga malah hilang. Terus dihukumi suci coba kan? Anjing masih makan milih-milih pun dihukumi najis, apalagi babi yang kotoran saja dia makan. Mau dihukumi suci? Tidak mungkin bisa. Namanya qiyas ya. Bahwasanya kalau anjing saja najis, maka babi yang lebih buruk dari anjing dihukumi najis, karena larangan memakan babi itu termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan fatwa para sahabat. Masalah babi itu, apalagi masalah babi ini mujma' alaih, masalah babi mujma' illa Malikiyah, kecuali Imam Malik tetap suci. Imam Malik kelas berat ya. Dalilnya kelas berat. Kalau menyinggung Imam Malik, kenapa Imam Malik mengatakan anjing itu? Tapi anak khawatir antum jadi Malikiyah kalau tahu dalilnya. Tapi tetap bertahan ya. Fatsabitu ya. Antum harus kuat ya. Dengan goncangan ini ya. Antum harus kuat ya. Anak khawatir, waduh kayaknya nyempan jadi Malikiyah baik ya, mantap kayaknya. Hadis yang digunakan Imam Malik sama dengan hadisnya jumhur fuqaha. Hadis yang antum baca tadi, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab ulahunna biturab. Kalau ada anjing menjilat di bejana kalian ya, maka cucilah tujuh kali. Salah satunya dengan turab. Kata Imam Malik, benda itu pada asalnya yang tidak ada nas dari Quran dikatakan najis, berarti asalnya apa bejana di situ, berarti pada asalnya apa? Suci. Sebelum ada anjing menjilat, kemudian teles bekas ilate anjing, sebelum itu terjadi, bejana itu suci enggak? Suci. Sekarang saya bersihkan bejana tersebut dengan tisu ya, sampai kering, sampai kondisi awal seperti sebelum anjing menjilat. Kata Imam Malik ya, kira-kira anda akan hukumi apa bejana ini? Dengan logika tadi anda akan menghukumi apa bejana ini? Kan kembali ke kondisi awal, ya enggak? Pertanyaan Imam Malik rahimahullah ta'ala, kenapa sampai 7 kali kalau alasannya cuma perkara najis? Kalau perkaranya cuma najis, ketika sesuatu yang suci tidak ada najisnya, bukankah hukumnya suci? Ya enggak? Berarti sesuatu yang suci kena najis terus najisnya hilang, berarti kembali ke kondisi suci enggak? Kembali ke kondisi suci. Itu logikanya Imam Malik.
Dan beberapa ulama banyak mengikuti beliau. Maka buat apa sampai 7 kali? Sekarang misalnya tak cuci sekali, ya, tak kembalikan ke kondisi awal sampai muni ngik, ya, kenceling kayak pertama. Masa mau dihukumi najis? Langkah barang najisnya sudah tidak ada, ya enggak? Maka cukup harusnya 1, 2, 3, yang penting najisnya hilang. Kok sampai 7 kali kata Imam Malik? Najis kue anggar ana barangnya berarti najis, anggar laka berarti suci kayak gue. Ya. Lalu kenapa sampai 7 kali kata Imam Malik? Wahai jumhur fuqaha, jawab pertanyaan saya, kenapa diperintah 7 kali? Wong najis itu kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Kalau dengan 1, 2 kali cucian saya bikin najisnya tidak ada, lalu 3, 4, 5, 6, 7 ini hikmahnya apa? Beliau rahimahullah ta'ala tetap beriman dengan hadis ini dan mengamalkan hadis tersebut. Dicuci 7 kali, tetap saja sepakat 7 kalinya sepakat. Alasan najisnya yang tidak sepakat, Imam Malik. Kalau seandainya alasan najis, berarti ketika najisnya nggak ada, kembali ke kondisi suci, ya enggak? Kalau 2, 3 kali cucian kembali ke kondisi suci, sampai mau ngik mau gue ya, kempling nganggo sunlight, mama lemon, mama ora lemon, kabeh tinggone kabeh. Porstek wis. Sudah 3 kali saya bersihkan, najisnya sudah hilang. Wis langka, wis bukan pandambung dewek, wis mana langka bekasnya. Lalu 4, 5, 6, 7 ini fungsinya buat apa? Wong najisnya sudah hilang, ya enggak? Itu pertanyaan Imam Malik. Maka kata Imam Malik, alasannya bukan najis, alasannya doror. Alasannya kenapa syariat menyuruh kita membersihkan 7 kali? Karena ada mudarat dari liur anjing yang tidak akan hilang, yang kita semua nggak paham meskipun sudah hilang barangnya. Tapi mudaratnya bisa jadi menempel tidak kasat mata, maka harus dicuci sebanyak 7 kali. Itu alasan Imam Malik. Tidak mungkin, karena najis itu tidak mungkin. Yang kedua, antum akan bertemu hadisnya, bahwasannya dahulu di zaman Nabi SAW, para sahabat, anjing itu mondar-mandir keluar masuk masjid Nabawi, kencing juga di sekitar masjid Nabawi, dan gak ada orang gemerutuk diguyur, gak ada. Wala yarushun, kata periwayat hadisnya, gak ada satupun yang sibuk guyuri kencing anjing di masjid Nabawi, gak ada. Terus firman gue, ya, yang paling sulit antum tolak, ini yang paling sulit. Semua ulama sepakat anjing boleh untuk berburu, benar enggak? Ini enggak ada khilaf, anjing boleh untuk berburu, tidak ada masalah. Dan untuk mengganti proses penyembelihan adalah kita mengucapkan bismillah ketika melepaskan anjing terus bismillah, ya enggak? Karena bisa jadi meninggal ketika digigit anjing. Tayyib, bismillah, digigit anjing krek sampai mati. Kira-kira liure wis anjuk endi kowe kira-kira? Ya, wis dadi daging lah. Hah? Kalau Anda katakan najis berarti buruannya enggak boleh dimakan dong. Coba siapa yang bisa jawab Imam Malik sekarang? Makanya jangan debat sama Imam Malik, kapok ente wis percuma. Kapok wis. Jangan berani-berani ya. Tetap bertahan sama Hambali, tetap bertahan. Tayyib. Tapi seperti itulah ya. 7 kali. Kalau jumhur fuqaha mengatakan, wahai Imam Malik, kami akan menjawab dengan hadis yang antum gunakan, yang Anda gunakan, yaitu dicuci 7 kali. Dalam riwayat Imam Muslim, airnya disuruh dibuang dulu. Ini jawaban jumhur juga tidak kalah berat ya. Bejana diminum anjing. Di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, airnya harus dibuang terlebih dahulu. Kalau tidak najis, kenapa airnya dibuang Imam Malik? Kan eman. Kena nggo nginum bareng-bareng. Ya. Kena nggo nyirami tanduran. Ayo. Kena nggo nginum hewan ternak. Lalu ada alasan apa selain najis? Saya mau tanya.
Nah, itu jawaban jumhur fuqaha. Pilih yang mana? Jangan berani pilih-pilih ya, karena belum makamnya. Ini hanya cerita aja. Harapannya antum tetap bertahan. Nanti pertemuannya akan datang tetap berangkat ya. Terus jangan ke Facebook jual beli anjing Kota Tegal. Mulai cari. Jangan. Tayyib. Maka kita kembali ke mazhab Hanabilah bahwasanya anjing dihukumi najis. Babi kenapa diambil hukum yang sama dengan anjing? Karena babi lebih kotor, lebih jorok dan lebih tidak bermanfaat dibandingkan anjing, dan makanannya bahkan memakan kotoran. Maka babi mengambil hukum paling tidak sama dengan anjing. Kira-kira seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya dalil. Beliau termasuk yang tidak merojihkan fatwa Imam Ahmad, akan tetapi beliau menyampaikan dalil yang sangat bagus tentang masalah najisnya babi. Hadisnya betul dalam masalah anjing, ya. Hadisnya dalam masalah anjing menjilat di bejana, betul tidak? Sekarang bukankah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mungkin beberapa orang akan mengatakan Anda tidak bisa mengkiaskan anjing dan babi karena nas hadisnya menyebutkan anjing, nggak boleh sembarangan dikiaskan. Tayyib, dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bisa, karena kalian sendiri sebenarnya mempraktekkan kias dalam hadis tersebut. Pengen bukti? Iya. Hadisnya bicara anjing menjilat di mana? Di bejana. Sekarang kalau anjing itu menjilat di baju Anda, kira-kira Anda akan menggunakan hadis ini enggak? Jawab iya. Ya Anda berarti sudah melakukan kias namanya. Mengkiaskan bejana ke baju. Terus kenapa saya tidak boleh mengkiaskan anjing dengan babi? Ya enggak? Karena Anda sendiri sebenarnya menggunakan kias dalam hadis ini. Mengkiaskan baju dengan bejana, apalagi ya sikil, tangan, sing dijelati anjing apa pipi misalnya ya, menjelati pipi apa. Anda mengkiaskan dengan bejana boleh, kenapa saya tidak boleh mengkiaskan babi kepada anjing? Maka boleh-boleh saja. Karena penggunaan kias terhadap hadis ini dilakukan oleh seluruh ulama, yaitu mengkiaskan apa tadi? Bejana dengan baju misalnya. Maka kami pun golongan Hanabilah menggunakan hadis ini mengkiaskan babi dengan anjing, meskipun nas tentang najisnya babi ini tidak sesarih anjing. Baik. Lalu kenapa seluruh najis juga dihitung 7 kali? Ya, kenapa seluruh najis dihitung 7 kali? Dijawab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sekarang kalau Anda ingin mengatakan bahwasannya yang 7 kali itu cuma anjing dan babi, najis yang lain tidak 7 kali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, saya mau tanya, najisnya anjing ini ijma atau khilaf? Mujma' alaih atau khilafiyah? Saya mau tanya, najisnya kotoran manusia itu ijma apa khilafiyah? Mau tanya. Terus yang khilafiyah 7 kali, yang ijma malah 1 kali, kan? Isyhad. Ya. Maka mau tidak mau antum harus melakukan yang namanya qiyas. Mau tidak mau harus melakukan yang namanya qiyas. Karena hadis ini ternyata terjadi qiyas dilakukan oleh semua ulama, baik bejananya, baik anjingnya, atau najis-najis selain dari anjing pun mengambil hukum yang sama, harus dicuci sebanyak 7 kali. Karena contohnya kotoran manusia saja. Kotoran dan kencing manusia najis dengan ijma para ulama dari zaman dulu sampai sekarang, kecuali nanti masalah kotorannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu kenapa orang Syiah mandi kotoran ulama dan imamnya? Tahu enggak? Pernah lihat acara kayak gitu?
Di YouTube pernah lihat kencingnya imamnya buat mandi, kotorannya dilapet-lapet ke kepala. Ya enggak? Pernah lihat enggak? Itu berdasarkan fatwa ulama bahwasanya kotorannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam hukumnya suci. Maka keturunannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun kotorannya suci. Jare kae. Bukan menurut saya. Ini tak kasih maksudnya supaya paham aja. Kenapa mereka melakukan itu? Nah, itu. Padahal kenabian tidak bisa diwariskan, ya. Itu yang mereka nggak paham tuh masalah itu. Kenabian tidak bisa diwariskan. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwasannya putrinya Fatimah Az-Zahra, ya, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjanjikan pasti selamat dan lain selainnya, dan yang semisalnya pasti masuk surga pun tidak bisa kecuali berdasarkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur fulan masuk surga, fulan tidak bisa. Kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka pada asalnya yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi enggak kira-kira? Wa ma tanajjasa bi ghaslatin. Cukup. Ma tara najjas kalbin. Wa la yadhuru mutanajjis. Satu masalah, ya. Wa la yadhuru mutanajjisun walau ardan bisyamsin wala rihin wala dalkin. Walau asfala khuffin aw hidain aw dhail imra'atin wala saqilun bimashin. Baik. Apakah mutanajjis itu bisa hilang najisnya dengan terpapar sinar matahari sampai garing, atau kena angin, ya, sampai ambune hilang, atau bisa digosok-gosokkan ke tanah kemudian najis tersebut hilang? Dalam mazhab Imam Ahmad, ketiganya bukan cara menghilangkan najis. Kalau memang pasir, kan antum pasti mengenal, ya, bahwasanya kalau kotoran di sendal tak harus dikumbah, ya, diserok-serok nabae nang tanah, ya, karena tanah itu suci dan mensucikan, ya ndak? Kalau seandainya memang seperti itu, seperti yang Anda katakan, wahai mujtahid, yang ngomong ini biasanya mujtahid, ya ndak? Kenapa kencingnya orang Badui tidak dikubur pakai pasir saja? Saya mau tanya, ya ndak? Kenapa harus pakai air? Repot-repot, uduk, pasirnya nang kono, uya nang kono, kubur bae wis. Kalau memang bisa disucikan dengan pasir, kalau memang tanah itu bisa mensucikan najis, bisa menghilangkan sifat najis, pertanyaannya kenapa kencingnya orang Badui di pojok Masjid Nabawi tidak ditumpuk pakai pasir saja terus selesai? Ya enggak? Terus kemudian kenapa wanita yang pakaiannya tadi terkena darah haid, yang kita sebutkan hadis Asma, ya enggak? Kenapa harus repot-repot dikucuk-kucuk pakai air? Kenapa nggak pakai pasir aja? Kusuk-kusuk pakai pasir terus beres. Ya enggak? Menandakan pasir bisa mensucikan najis enggak? Enggak bisa. Yang bisa mensucikan najis itu hanya air. Lalu bagaimana komentar ulama Hanabilah terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya kepada para sahabatnya, yang maknanya kira-kira ketika kalian menggunakan sandal, ya, atau menggunakan sepatu khuf atau na'al atau hidha, kemudian menginjak apa najis, fadallikuhu, ya, kemudian maka gosok-gosokkanlah di tanah, karena itu mensucikan. Lalu bagaimana ulama Hanabilah mengatakan masalah ini? Kata para ulama Hanabilah, perintah untuk menggosokkan di tanah menunjukkan bahwasannya najis tersebut masih ada. Hanya saja dimaafkan hukumnya seperti istijmar. Ya enggak? Istijmar itu najisnya masih enggak? Enggak, orang percaya dambung. Ya. Tapi antum diperintahkan untuk meringankan najisnya enggak? Iya. Istijmar sama kasusnya. Boleh, betul boleh. Tapi itu tidak menghilangkan najis, tapi meringankan najisnya. Dan yang sedikit menempel di sana
kan selama nempel di karena sendal tempatnya di tanah, pasti dia akan menempel banyak najis. Kalau harus dibersihkan terus, ora anjuk-anjuk tempat megawe. Ya. Melaku secuil gosok, melaku secuil gosok. Pertanyaannya, kalau sandal tersebut sampai ke rumah najisnya copot dari sendal, kemudian di atas lantai rumah Anda. Kalau Anda katakan pasir tadi mensucikan, berarti kotoran tersebut sekarang hukumnya nggak ada yang ngomong begitu. Ini berkaitan dengan sendal dan sepatu dan yang digunakan manusia untuk berjalan di atas muka bumi. Anda pun lepas dari sendal tersebut, ya, kotorannya lepas dari sendal tersebut, maka kembali ke hukum asalnya. Nggak ada cara mensucikannya kecuali dengan air. Seandainya bisa pakai pasir, pasti apa tadi kuburannya kencingnya orang Badui di pojok Masjid Nabawi langsung dikubur pakai pasir, rampung. Ya dah. Ini kondisi khusus istitsna namanya, ya, kondisi khusus. Seperti istijmar, ya, seperti istijmar, cuma kondisi khusus. Nggak bisa itu diterapkan di lubang yang lain selain di lubang itu. Istijmar itu nggak bisa ditempatkan di tempat lain, cuma di situ. Masalah najis yang nempel di sendal atau sepatu pun nggak bisa dikiaskan di tempat lain, karena istitsna, pengecualian kondisi khusus, dan boleh sholat dengan sendal atau sepatu tersebut selama sudah diringankan najisnya. Kalau dikatakan pasir bisa mensucikan, kenapa disuruh gosok-gosok, ditawuri beu bisa? Ya boleh. Kenapa Anda diperintahkan menggosok? Supaya najisnya ringan, menandakan najis aslinya. Perintah Anda untuk menggosok-gosokkan menandakan bahwasanya itu hukumnya najis. Kalau hukumnya suci, nunggu kena pasir pas melakukan udah kena dah. Ya dah. Terus buat apa disuruh gosok kalau sudah suci disuruh gosok? Paham tuh? Makanya hati-hati dalam berijtihad. Meskipun antum seorang mujtahid, tetap harus mengambil pelajaran dari para ulama salaf, ya. Karena mereka adalah sumber ilmu. Apalagi sekarang lagi ramai orang-orang yang mengajak kepada meninggalkan mazhab, ya, meninggalkan ulama salaf, meninggalkan ijtihadnya ahli ijtihad. Ki apik nemen gue. Orang yang mengajak antum untuk anti madhab itu mengajak antum untuk meninggalkan ijtihadnya orang ahli ijtihad, dan mengajak antum kepada ijtihadnya orang yang tidak ahli untuk berijtihad. Hadza huwa haqiqah, itu hakikatnya. Jangan seret masalah akidah ke masalah fiqhiyah lah. Masalah akidah itu tidak perlu madhab, ya, karena tidak ada khilaf, ya, kecuali sedikit, bukan masalah usul, bukan masalah furu'. Apalagi sampai ke masalah khawarij, ini baik, jauh sekali. Khawarij ini masalah akidah. Khawarij ini masalah akidah, bukan masalah fikih. Dia masalah akidah. Lalu diseret ke mazhab fikih, ini nyambung dah kira-kira? Aneh, kurang memahami ini. Ya, no comment lah. No comment. Baik. Ada pertanyaan enggak sekitar tadi? Silakan. Oh iya, ini ya. Kalau Syafi'i. Iya. Kalau Imam Ahmad gimana, Pak? Terus kalau di babi itu najisnya gimana? Di mana? Kalau di anjing tadi kan menurut Imam Syafi'i, setahu saya kan. Iya. Betul. Seluruh. Sahih. Kalau Imam Ahmad itu gimana? Sahih. Kalau di babi juga gimana? Sahih. Kering dan basah ini juga masalah yang saya nggak tahu di mazhab Imam Syafi'i, ya, tapi tak jelaskan di mazhab Imam Ahmad, ya. Sama, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini fatwanya aslinya sama. Anjing itu najisnya apa? Ainiyah, ya. Ini sama fatwanya, di sini sama. Cuman saya baru tahu kalau Imam Syafi'i masalah kering dan basah sama, ya. Nah, tapi mungkin Syafi'iyah kan ulamanya banyak, ya. Mungkin Imam Syafi'i punya beberapa pendapat. Wallahu a'lam. Imam Ahmad, dalam mazhab Imam Ahmad, yang namanya najis
itu barangnya kelihatan apa enggak kelihatan? Namanya najis. Awalnya antum menghukumi kiana najis karena antum melihat apa tidak kelihatan? Iya, berarti awalnya dia kelihatannya dah. Ini masalah kering basah ya. Sesuatu yang kering, ini kertas kering, ya, antum tempelkan tangan, ada yang nempel enggak kira-kira di tangan? Enggak ada. Seandainya najisnya kering, antum tempelkan, ya, kemudian tidak ada yang berpindah, maka dihukumi tangan anda tetap suci, enggak ada yang pindah kok. Kan logikanya sudah kita sampaikan. Nah, anda mengatakan karena najis karena sekarang anda pegang najis, terus anda lihat tidak ada yang berpindah sacuil pun, berarti tangan anda masih kondisi suci atau najis? Suci. Menandakan anjing kalau kering, ya, kalau kering tubuhnya. Ini dalam mazhab Hanabilah Syafi'iyah aja ya. Yang lain biarkan saja, jangan ikuti ya. Meskipun dalilnya kuat-kuat, antum harus sabar ya, menghadapi goncangan dalil. Antum pegang sesuatu yang kering, umumnya ada yang pindah enggak? Kecuali rontok ya, rontok beda lagi. Umumnya ada yang pindah enggak? Tidak. Maka enggak mungkin kita hukumin najis tangan ini. Enggak ada barangnya. Tidak ada satu bagian pun dari anjing tersebut nempel di tangan saya. Loh, kok dihukumin najis, caranya gimana? Paham tuh? Kenapa masalah basah? Ya. Karena basah itu membuat najis tersebut nempel di air kan antum sudah belajar. Air secuil kena najis hukumnya ya sudah. Terus air tersebut pindah ke tangan antum, berarti tangan antum hukumnya mutanajis. Itu logika basah dan kering ya dalam mazhab Imam Ahmad. Adapun liurnya badannya sama ya dalam mazhab Ahmad, seluruh bagian anjing najis semuanya, dan babi pun sama. Ya. Iya, selama posisi kering, terus langka barangnya, antum lihat tuh kan kadang rontok kan, namanya bulu, ya enggak? Antum kering, kemudian tidak ada yang berpindah, maka kondisinya masih suci. Babi pun juga sama. Kondisi kering dan tidak ada yang berpindah, pastikan dulu. Iya. Tangan kita sebenarnya sangat jarang dalam kondisi kering sama sekali, itu sangat jarang. Seringnya basah, ya enggak? Nah, itu juga diperhatikan ya. Jadi pastikan tangan antum kering dulu. Jadi kalau megang anjing antum taruh di kipas angin dulu. Wah, sampai kering. Anjing wis lunga ya. Tayyib, ada lagi? Silakan tadi. Iya. Anjing keluar masuk rumah. Umumnya nampak bekas jejaknya, itu basahnya itu nampak umumnya. Oh, ini sama tadi saya sampaikan 7 kali. Kalau yang di atas tanah 1 kali. Dengan niat dapat pahala, tanpa niat tetap sah. Cukup jelas? 7 kali, salah satunya dengan tanah. Adapun di atas tanah maka nggak perlu lagi pakai tanah, cukup 1 kali. Selama hilang warnanya, hilang bekasnya, hilang aromanya, maka dihukumi sudah hilang. Jok, iya, iya. Ini menunjukkan joknya apa celananya tuh? Celananya, ya sama. Celana dan joknya sama, caranya sama. Nggak pakai yang di atas tanah loh. Yang di atas tanah tuh maksudnya yang terus-terusan dia berada di atas tanah. Tembok kan, kalau motor kan kemana-mana. Ya dah. Ini yang paten.
Iya, yang kira-kira kena, yang kira-kira daerah antum perkirakan, kayaknya sekitar segini yang kena, ya udah si bagian situnya saja, cukup. Celananya juga, bagian itunya saja. Tapi nggak pernah dikumbah kabeh apa? Tapi kalau memang males ya karena baju kesayangan misalnya, saya mau pakai buat ketemu calon mertua misalnya kan ya, bukan ban, itu bisa di apa namanya, dicuci bagian itunya saja. Sama, semua yang berkaitan dengan anjing dan babi sama, tujukan sama. Tapi kalau apa ya, cara membersihkan kotoran manusia juga sama tuh. Sahih. Itu kan. Tapi kalau di atas WC itu di atas tanah satu kali cukup. Kalau hilang. Tapi kalau minyak yang misalkan nempel tubuh itu berarti. Nempel tubuh, iya. Itu tangan juga pakai itu. Kan biasanya kalau habis membersihkan itu gosok apa pakai tangan ada? Digosok pakai, Tangan. iya. Anak kecil misalnya, Ya, bayi. atau sendiri lah. Itu tangannya dicuci lagi kan? Apa gimana tuh? Ya kan gini lah. Ayo. Kita bersihkan najis. Iya. Kan disiram, gosok 7 kali. Iya. Apakah di tangan itu juga harus dibersihkan kembali dan? Dibersihkan kembali. Apakah iya? Kalau misalkan harus dibersihkan berarti ya di sini bisa tuh. Sepertinya sama itu, bareng iya. Karena proses pembersihannya bareng. Berarti yang di tangan juga Sama. Hitungannya jadi satu. Iya, hitungannya tangan dan tempat itu hitungan 7 kalinya menjadi 1 kali. Maksudnya 1 kali kerja, ya 1 kali sesi. 7 kali dilakukan bersamaan. Ya karena menyebabkan jadi nggak suci-suci ya. Karena tangannya dalam kondisi iya, udah selesai. Sahih, betul. Ya itu seakan-akan 2 benda najis terus antum bersihkan bareng-bareng sama, seperti itu sama. Kalau kasusnya di ada sih misalkan kita udah bersuci udah wudhu nih ya, terus ada anak kecil pipis di lantai, Iya. kita siram, Iya. otomatis kan kita beralih itu udah. Iya. Kalau secara terbatas kan kayak kencingnya tidak beralih itu. Sudah suci. Sudah suci. Iya, air yang terserap sudah suci. Ini memang masalah keluar dari kaidah ya. Padahal kan airnya sedikit kena najisnya enggak? Harusnya najisnya enggak? Ini masalah khusus. Ini masalah istisna, pengecualian najis di atas tanah karena apa namanya? Kasusnya sangat banyak dan sangat memberatkan manusia kalau pakai aturan yang asal. Tapi kita setelah itu kita usah wudhu. Enggak, karena kondisinya sudah suci. Sejak air terkena kencing tersebut, bekasnya hilang, warnanya hilang, ya, aromanya hilang, maka sudah suci meskipun airnya masih di situ, di titik terjadinya najis. Misalkan kayak kencing itu ya nggak disiram, langsung dilap pakai lap basah begitu. Najis. Najisnya harus pakai air. Disiram dulu nanti. Iya, harus pakai air dulu. Kak, nggak usah banyak-banyak, yang penting kadar sifatnya hilang sudah itu aja. Selama sifat najisnya hilang, maka kubangan air yang sedikit tadi sudah menjadi suci dan najisnya dianggap hilang. Rukhsah, ini masalah rukhsah ya. Meskipun keluar dari kaidah yang najis ketemu air sedikit ya. Ya, ini keluar dari kaidah itu. Memang najis di atas tanah ini masalahnya kan terlalu banyak. Namanya tanah ini kan di bawah, dia akan sering terkena najis. Kalau pakainya aturan itu berat sekali, susah. Air segelas saja cukup, selama hilang sifatnya sudah cukup. Itu. Nah, terus bisa diserap pakai lap yang kering, itu sudah suci, lap tersebut tetap kondisinya suci. ya ini salah satu apa enggak? Karena gini kan, kita sudah wudhu tahu setelah selesai kita dapati itu ada najis di lantai itu dari mana itu. Iya. Itu harus dibersihkan lagi apa cuma cukup dibersihkan saja? Cukup dibersihkan aja. Iya, cukup dibersihkan saja karena proses wudhu sudah selesai dan yang membatalkan wudhu itu hadas. Sah? Yang membatalkan wudhu adalah hadas. Nah, kecuali ada satu najis. Najisnya orang yang bersuci itu sendiri. Nah, orang yang bersuci itu sendiri buang air besar. Bersihkannya belum maksimal atau ada kelalaian. Ternyata ada secuil.
nyangkol nang betis misalnya, nyangkol nang betis. Pas membersihkan kaki sampai mata kaki sudah selesai, mau keluar kamar dia lihat, loh kok punya saya masih ada di sana. Nah, ini tidak sah, wudunya harus diulangi dari awal. Ini pengecualian karena hadisnya khusus. Memang hadis Ali, memang Nabi SAW memerintahkan najis orang itu, najis orang yang berwudu ya. Kalau najis dari tempat lain maka tidak usah diulangi wudunya, cukup dibersihkan. Kalau najisnya punya dia, maka urutannya harus najisnya dulu dibersihkan baru berwudu. Urutan hadisnya begitu. Nanti sampai insyaallah persis pertanyaan tersebut ada dalam masalah ini insyaallah taala. Ada lagi? Spring bed. Iya. Jamil, cukup kering saja, pastikan kering sehingga najisnya tidak berpindah. Paham? Seperti kasus anjing ketika kering. Ya. Sama, pastikan aja yang penting kering. Selama kering maka najisnya tidak berpindah. Iya kan? Karena sudah kering najisnya nggak pindah. Yang penting nggak bisa buat salat, dah itu aja. Ya udah. Kalau yang najisnya kita nggak tahu, kita nempel kawat, benar-benar kita nggak tahu, terus kita sholat, itu gimana ya? Misalnya ban motor kita kena najis, terus kan langsung masuk rumah, ke lantai, motor baring. Nah, kita mau sholat, mungkin kita nempel najis itu, terus kita nggak tahu sama sekali, hukumnya seperti apa? Kalau nggak tahu sama sekali, ya udah aman lah. Ya nggak tahu sama sekali sih. Primen ge, kasusnya harus jelas ge. Nggak tahu sama sekali, ya bisa bubar loh. Pas sholat nempel ndak di mana? Ya mungkin kan kalau ya najis sering ya di bulan motor lah ya. Iya. Langsung masuk rumah. Iya. Mungkin jatuh. Iya. Iya. Terus mungkin kita sampar nggak tahu. Berarti najisnya nempel di kaki atau di sendal? Mungkin di kaki. Di kaki. Nempel, ya nyenggol lah. Kita nggak tahu. Iya kalau ndak tahu ndak, insyaallah ndak masalah kalau ndak tahu. Karena najis itu kan barang aini ya, kelihatan ya, barang yang aini kelihatan. Jadi kalau ndak tahu ya sudah. Tapi kalau dia habis sholat kemudian menyadari ada najis pada dirinya dan dia tahu ini najis tadi pasti kecipratan sesuatu sebelum saya sholat, maka sholatnya tidak sah. Ini sudah kita ambil dulu di bulan Ramadan 2 tahun yang lalu ketika Ronaldo main ke Ibrahim Center ya. Baik. Kembali kan di ceramah sendiri kan itu kali ya. Atau ya kan misalkan ada sebenarnya ceramah sendiri itu kurang dari 7 kali kan. Ya, Terus persis. kita sholatnya di situ itu Sahih, Masya Allah, tabarakallah. Mazhab Hanabilah katone kaku, tapi urusan bermuamalah dengan mazhab lain, Masya Allah pertanyaannya luar biasa. Barakallah. Ini dalam kitab Matalib Ulil Nuha Ar-Rahibani, Syekh Ar-Rahibani, beliau menulis masalah ini. Seorang Hambali menikah dengan seorang Hanafiyah. Nice. Orang alumni Raudhul Murbi kemudian kerja di Taiwan misalnya, nikah dengan wanita Hanafiyah, nikah dengan wanita Eropa bermazhab Hanafi. Wah, mantap. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat najis seperti Imam Malik, anggar silang ya wis silang, enggak usah ping pitu ya. Karena ketika dia ada kita hukumin najis, ketika enggak ada berarti hukumnya ndak najis ya dak. Ya wis. Lanange Hambali ya, harime Hanafiyah. Perempuannya hanya menyuci 1 kali, najisnya hilang ya sudah. Ya enggak. Padahal laki-lakinya meyakini harus 7.
dalam masalah seperti ini tetap sah salat laki-laki tersebut dengan pakaian yang meski dicuci hanya satu kali. Untuk rukhsah keringanan ya. Memang dalam mazhab Hanafilah itu banyak keringanan kalau urusan dengan mazhab lain. Masya Allah. Jadi tidak ada masalah antum mau cari yang Syafi'iyah, mau yang Malikiyah, mau yang Hanafiyah, labas. Kata siapa mazhab memecah belah? Tidak ada. Itu hanya orang yang nggak pernah belajar mazhab ngomong begitu. Tidak ada. Justru menyatukan. Kembali ke ilmunya para ulama salaf itu menyatukan umat. Ingin tahu cara berpecah belah, tinggalkan para ulama salaf, Anda akan berpecah belah. Bahkan di Tegal Salafi ada berapa? 6. Karena antum meninggalkan yang 4. Antum meninggalkan 4 mazhab, antum akan jadi 6. Tahun depan 7. Nanti ada alumni baru dari Madinah 8, dari Mekah 9, dari Yaman datang lagi 10. Semua bawa ijtihadnya masing-masing. Mau sampai berapa ratus mazhab di Indonesia? Saya mau tanya. Cukupkan dengan 4, selesai masalahnya. Ketika Anda buka pintu kelima, yang 6, 7, 8, 9, 10 menunggu waktu itu. Itu menunggu waktu semua. Itu bagi orang yang paham tentang metodologi bermazhab. Bagi yang tidak paham ya saya katakan hadahumullah, udah gitu aja ya. Semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Dengan keperluan pakai anjing berarti halal. Halal. Tapi kalau misalkan setelah berburu kan megang anjing lagi berarti kita harus bersihkan najis. Iya, selama najisnya berpindah dibersihkan. Itu masalah itu yang paling tidak bisa dijawab jumhur, itu masalah itu. Anjing boleh berburu, Anda katakan najis. Ketika berburu nyokot boleh. Kadang nyokot anjing-anjing pemburu itu kalau gigit tidak sembarangan, langsung di kerongkongan ya supaya mati. Kira-kira air liurnya berarti kelelet boleh karo. Wis dadi daging kayane kowe ketika pemburunya sampai itu sudah jadi. Berarti kalau pulang itu harus cuci ini. Ya, sebaiknya dicuci. Selama ada najis yang berpindah dicuci. Selama antum bisa pastikan nggak ada yang berpindah, misalnya antum punya pakaian berburu sendiri, ya kayak pakaian astronot misalnya ya, antum berburu pakaian, ya wis pakaiannya dilepaskan, antum masih dalam kondisi suci. Ya, kalau mau berburu nanti Pak Harto diajak. Ya, jangan lupa. Ada lagi? Cukup ya? Ya, tadi kalau misalnya kita ya kampanye lah, dia kita pada dia percaya bahwa harus setuju loh ya. Ya orang yang lain aja pada percaya bahwa harus setuju. Siap bisa baik kita membersihkan sesuai dengan kepercayaan orang lain ada. Boleh ada? Itu namanya mazhab. Ini namanya mazhab nih. Iya. Ini namanya mazhab. Antum berarti lebih milih orang lain daripada Imam Ahmad. Udah gitu aja kamu. Bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh aja. Boleh. Berarti mengikuti Syafi'iyah. Boleh, nggak ada masalah. Maksudnya kita terkena imbas dasarnya nggak? Karena kita meyakini bahwa harus setuju. Kalau seperti itu. Ya itu jelas orang harus konsekuen antara lidah dan perbuatan dan isi hati ya. Ini masalah tauhid. Antum meyakini Allah Subhanahu wa taala, antum beribadah kepadanya. Antum meyakini Allah mengharamkan ini, antum menghindari. Antum meyakini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini, Anda melaksanakan. Ini masalah tauhid rububiyah dan uluhiyah. Makanya aneh kalau orang haji terus ya di sini tuh ajib-ajib. Nanti kalau kalian ke Arab, ke Saudi haji, kalian bermadzhab Maliki dulu, wis salah mazhabnya ya. Padahal maksudmu Hambali dulu, disuruh bermadzhab Hambali dulu ya. Kan Arab Saudi mazhabnya Hambali. Maksudnya apa? Kalau bersentuhan dengan ya tidak batal wudunya. Dia melakukan sesuatu yang tidak dia yakini, ini mengajarkan nifaq. Sudah kalau jadi Syafi'iyah sudah konsekuen aja, tidak perlu diwolak-walik kayak gitu. Masa seorang meyakini bahwa bersentuhan itu membatalkan wudu, tapi dia tidak berwudu, masa apa diomong sah ibadahnya sih caranya? Dia meyakini wudunya batal, tapi dia tidak berwudu. Ini masalah, ini jembatan fikih dan akidah tuh di situ.
Anda mengamalkan apa yang Anda yakini, itu jembatannya fikih dan akidah itu bersambung di situ. Anda meyakini haram, tinggalkan. Anda meyakini halal, laksanakan. Silahkan. Seperti itu. Tidak boleh meyakini haram tapi malah dilakoni. Karena kancang-kancane berfatwa, misalnya saya meyakini rokok itu haram, Mas. Akan tapi teman-teman saya meyakini itu makruh. Jadi saya supaya untuk pergaulan makruh. Anda mengatakan boleh yang seperti ini? Ya, boleh. Dia melanggar apa yang dia yakini. Ini namanya melatih orang untuk berbuat nifaq. Melatih orang untuk tidak konsekuen antara perbuatan dan isi hatinya. Tidak boleh. Tidak bisa diterima. Jadi tidak ada masalah kok. Antum mau bermadzhab Syafi'i, mau bermadzhab Ahmad, tidak ada paksaan. Ya. Yang penting antum tahu bahwasanya itu dibangun di atas dalil. Itu dibangun di atas dalil. Adapun antum nyong ora paham dalil, nyong pan melu-melu, ya oleh. Itu yang namanya mazhab. Itu yang namanya mazhab, boleh. Kalau mazhab dilarang dan melas orang seperti saya, gimana nasibnya? Ya enggak? Kalau orang seperti para mujtahidin, alhamdulillah. Mereka Al-Quran hafal, ya kan? 12 riwayat hafal semuanya mungkin. Kutubus sittah tis'ah hafal semuanya. Enggak ada masalah. Lah orang seperti saya gimana nasibnya? Kalau enggak boleh bermazhab. Disuruh ikut siapa? Suruh ikut dia maksudnya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, menambah keimanan dan ketakwaan dan keistiqomahan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.